Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan, bukan. Selamat apa aja, karena barangkali kamu mendengarkan podcast ini di waktu yang berbeda-beda. Kalau aku sih suka dengerin podcast ketika mau tidur ya. Jadi berasa ada teman ngobrol dan tidak overthinking sendirian jadinya. Ya, sehingga nggak overthinking sendirian gitu. Karena ada sesuatu yang didengarkan dan banyaknya itu tentang kehidupan. Kalau kamu dengerin podcast biasanya di waktu apa? Dan dengerin tentang hal apa? Coba cerita ya. Nah, karena kalau dulu sih ketika masih sekolah seperti itu merasa belum membutuhkan pembicaraan tentang kehidupan yang dalam. Tapi untuk saat ini aku merasa sudah memerlukannya karena dalam kehidupan kita merasakan berbagai macam warna rasa ya. Dari situasi yang kita hadapi timbul efek rasa senang, rasa bahagia, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, dan lain sebagainya. Karena beberapa hal dalam hidup ini terjadi tidak sesuai ekspektasi kita semuanya. Ada beberapa hal yang berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi kita dan beberapa hal lagi tidak seperti itu. Nah, ketika sesuatu tidak seperti itu atau berjalan tidak sebagaimana ekspektasi diri, disitulah saatnya kita belajar memperluas cara pandang kita untuk memahami ini maksudnya apa ya. Apa yang perlu aku perbaiki ya dari caraku sebelumnya ya. Sehingga kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan diri sendiri berkali-kali, tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan sang pencipta yang lebih parahnya. Karena ketika masuk pada fase tersebut, sampai menyalahkan sang pencipta, itu hati rasanya gimana ya, susah untuk mendeskripsikan. Berantakan, yang benar-benar berantakan, padahal penolong kita satu-satunya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketika kita kecil, dulu kita nggak bisa apa-apa, kita bisa lakukan cuman nangis. Kalau lapar nangis, kalau pengen buang air nangis, kalau pengen minum nangis. Kita belum bisa mengutarakan mau kita apa dengan jelas karena kita belum bisa ngomong pada saat itu. Terus yang bisa bantu kamu adalah mama kamu. Namun di sini ketika mama kamu coba buat bantu kamu tampar tangan beliau, terus kamu menolak bantuannya, kamu benci sama mama kamu, padahal satu-satunya yang bisa bantu adalah mama kamu di situ. Yang terjadi apa? Kamu semakin kelaparan, semakin kencang nangisnya, semakin gelisah karena lapar itu tadi. Ibaratnya seperti itu, sedangkan Allah, tentu kita bukan bermaksud sedang membandingkan Allah dengan mama ya. Karena Allah yang menciptakan mama kita. Tapi di sini aku gambarkan seperti itu biar lebih gampang membayangkannya. Nah, biar kita tidak terpuruk ketika kecewa pada suatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi diri, yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami apa sih arti dari semua ini. Karena dalam kehidupan kita hanya bisa berdoa, lingkup kendali kita, itu kita bisa berdoa, kita berusaha, dan menduga. Kita berdoa apapun yang kita minta, terus kemudian kita berusaha semaksimalnya. Namun di sini yang perlu jadi perhatian kita adalah ketika kita berusaha, harapan kita satu-satunya kita letakkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pernahkah kamu berharap ke manusia dan kamu kecewa? Sering. Ayo, siapa yang sering? Karena ketika kita berharap kepada manusia itu sama halnya seperti kita. Sekalipun dia berpengalaman banyak, sekalipun dia cerdas sekali, sekalipun dia pintar sekali ataupun terlihat luar biasa, namun mereka tetap manusia yang tidak punya pengetahuan tentang masa depan, yang tidak bisa memastikan
Dan sama-sama seperti kita, mereka hanya menduga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi. Karena apa yang terjadi belum tentu terjadi lagi, dan apa yang belum terjadi belum tentu tidak akan pernah terjadi. Kita sama-sama tidak banyak tahunya di sini, dan yang tahu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta bantuan manusia dalam hal yang manusia bisa lakukan itu boleh, namun berharap kepada manusia terhadap sesuatu yang kita tahu tidak tugas mereka tidak punya kendali terhadap itu, menurut aku itu adalah salah satu cara untuk kecewa. Jangan, kita kan di sini pengennya tenang, kita pengennya bahagia gitu, dengan mengendalikan ekspektasi kita terlebih dahulu dan tidak berharap kepada manusia. Pernah kamu percaya sama orang dengan sangat luar biasa, namun in another moment, di waktu yang lain, tanpa kamu duga, kamu dikecewakan dengan apa yang dia lakukan. Dia nyakitin kamu misalnya. Pernah? Pernah. Dan di sini Allah tidak akan pernah seperti itu. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, sekalipun itu tidak kita inginkan pada saat ini, namun kita perlu barangkali untuk masa depan yang tentu belum kita ketahui. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan berprasangka baik terhadap apa yang terjadi. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah itu normal. Karena kita manusia yang punya emosi, tapi bukan masalah emosi yang kita rasakan, tapi tentang gimana reaksi yang kita berikan terhadap emosi yang kita rasakan ketika menghadapi sesuatu yang kita alami pada saat itu. Lalu coba sekarang kita renungkan, kita coba ngobrol sama diri sendiri, dan meminta bantuan Allah agar bisa memahami segala kecewa yang kamu rasakan saat ini barangkali. Karena memang beberapa hal terjadi bukan karena kamu menginginkannya, tapi Allah tahu kamu membutuhkannya sekalipun kamu tidak suka pada saat itu. Barangkali pernah terjadi pada bagian hidupmu sebelumnya, rasa kecewa yang terasa sangat menyakitkan dulu, kini sebuah hal yang sangat kamu syukuri. Alhamdulillah ya, dulu terjadi seperti itu. Pernah? Pasti pernah. Dan mungkin dari rasa sakit yang dirasakan, dari kecewa yang dirasakan, Allah ingin diri belajar untuk memperbaiki niat dalam berbuat setelah selama ini tidak tepat. Barangkali dengan hati yang terluka, Allah ingin kamu mendekatkan diri meskipun dengan rengekan, dengan keluhan, dan juga penuh harap. Karena ketika bahagia, ketika baik-baik saja, barangkali kita sering lupa. Dan dengan kecewa, mungkin Allah ingin kita bahagia dengan cara yang paling sederhana tanpa syarat apa-apa. Sekarang coba kamu bayangkan, ada seseorang yang dia selama 3 hari itu gak makan sama sekali. Dia lapar, selapar-laparnya. Dia sebelumnya udah berusaha untuk mencari makan misalnya, namun tidak dapat gitu, sehingga dia gak makan selama 3 hari. Terus di hari keempat, ada seseorang yang ngasih dia 1 mangkok nasi. Kalau kita melihatnya cuma 1 mangkok nasi ya. Tapi gimana 1 mangkok nasi, atau arti dari 1 mangkok nasi ini bagi orang yang gak makan 3 hari tadi? Wah, dia sangat bersyukur, dia sangat bahagia, akhirnya ada nasi. Kemudian dia makan dengan sangat lahap dan sangat berterima kasih kepada orang yang memberikan dia nasi itu. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengirimkan orang tersebut untuk memberikan dia nasi. Gitu juga dengan kita, kesedihan yang kita rasakan, itu kita biar bisa lebih menghargai kebahagiaan yang kita rasakan dengan cara yang paling sederhana. Gitu kan ya? Karena sekali lagi kita hanya bisa berdoa, berusaha, dan menduga. Nothing we can do selain itu. Kita cuman bisa mungkin begini, mungkin begitu. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Karena yang berhak menggunakan pasti itu bukan manusia atau makhluk lainnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ketika kita masih hidup saat ini, berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperjuangkan beberapa hal yang bisa membantu kita untuk lebih mudah masuk ke surga dan kita lebih bisa bahagia. Jadi kesimpulannya, rasa kecewa karena kamu merasa kok gini ya dan sebagainya itu, bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jika belum sesuai di dunia pada saat ini, mungkin Allah sudah siapkan hadiah super di waktu lainnya, atau di akhirat dengan jumlah berkali-kali lipat di waktu yang tepat. Karena Allah yang tahu, dan kita ini cuma sok tahu. Jadi nikmati hidup, jalani segala proses yang kamu lakukan pada saat ini, segala proses menuju kebaikan dan perbaikan. Kalau kamu capek, kamu pengen nangis, keluarkan. Ceritain semuanya ke Allah ya. Semuanya, kamu gak perlu pakai filter. Ceritain ke Allah semuanya. Dan minta obatnya. Allah pasti beri. Dengan berbagai macam cara yang tak pernah terbayang oleh logika siapa saja. Setuju ya? Terima kasih sudah temenin ngobrol sampai akhir. Selamat malam, selamat tidur untuk kamu yang dengerin ini ketika mau tidur. Selamat makan kalau kamu dengerinnya sambil makan. Semoga berkah. Dan selamat beraktivitas ketika kamu dengerinnya pada saat kamu beraktivitas. Semoga berkah, semoga membantu. Kalau kamu pengen cerita kamu dibacain dalam bentuk podcast seperti ini untuk kita jadikan inspirasi kehidupan, kita ambil pelajarannya bersama, kamu bisa email di email yang ada di description box. Sampai jumpa di next podcast. Semoga berkah, semoga membantu. Alhamdulillah. Bersama aku Devi Puspita di podcast atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.